Guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Vivo V30 Pro, smartphone V-series terbaru dari Vivo yang setelah semingguan aku pakai, bisa aku simpulin kalau ini tuh bener-bener cakep ya. Vivo ngebawa ultimate design yang warnanya ini terinspirasi dari keindahan Indonesia. Yang aku pegang sekarang ini tuh namanya hijau khatulistiwa yang mencerminkan pemandangan hijau di Indonesia. Desainnya ini juga tetap mempertahankan color changing fluid edgy glass yang tetap berasa premium dan eye-catching ketika dilihat. Bobotnya ini ada di 188 gram dan tebelnya cuma di 7,45 mm dengan 3D curve design yang bikin dia tuh nyaman banget ya pas dipegang. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power, di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawahnya ini ada SIM tray slot yang jenisnya ini dual slot SIM tanpa adanya slot buat micro SD tambahan. Terus ada lubang mic, lubang charging USB-C sama grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Buat layar Vivo V30 Pro ini itu pakai 1.5K AMOLED display yang punya ukuran layar di 6,78 inci. Modelnya ini 3D curve screen yang berasa mewah ketika dilihat. Terus refresh rate-nya ini ada di 120 Hz dan dia punya peak brightness yang nyentuh angka 2800 nits yang bikin smartphone ini tuh tetap nyaman ketika dipakai di luar ruangan. Buat fingerprint ini udah under display, kelihatan lebih clean dan speed bacanya ini juga kencang, jadi tetap nyaman ketika dipakai. Overall kualitas layarnya ini juara, desainnya cakep, fiturnya lengkap, dan dilihatnya pun juga enak dan nyaman. Mantap! Selain ngehadirin ultimate design yang cakep, Vivo juga ngehadirin ultimate performance yang bisa banget jadi andalan. Chipsetnya ini pakai Dimensity 8200 yang punya fabrikasi 4 nanometer. Sementara itu buat storage, RAM-nya ini 12 GB plus 12 GB extended RAM dan internalnya ada di 512 GB yang super lega. Untuk performa udah super kencang, ditambah Vivo V30 Pro ini itu punya ultra light smart cooling system yang ada 11 sensor temperatur. Ini tuh bisa nurunin suhu smartphone sampai 13 derajat Celcius ya, yang bikin Vivo V30 Pro ini itu tetap adem baik saat dipakai main game atau ngerekam video. Main game Mobile Legends ini dapetin settingan grafis ultra dengan frame rate super. Selama main ini bisa lancar banget buat dapetin 90 fps tanpa adanya kendala sama sekali. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di Smooth Extreme, HDR Extreme, dan Ultra HDR yang juga udah kebuka. Selama main di tiap settingan yang dipilih ini juga nyaman banget ya di sini. Cakep. Kalau buat Genshin Impact ini juga lancar. Di settingan lowestnya bisa cukup stabil dan dapetin rata-rata di 58 fps. Sedangkan di settingan highest ini ada di rata-rata 50 fps. Mantep ya, main game sekelas Genshin aja ini bisa lancar. Buat baterai sendiri ini kapasitasnya 5000 mAh. Buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Main sosmed, TikTokan, dan Instagraman selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 7%. Dan buat main Genshin Impact di settingan lowest selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 20% aja. Kapasitas baterai yang tergolong awet. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya ini ada di 80 watt flash charge yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu nggak nyampe 50 menit. Soal baterai ini, Vivo ngasih jaminan kalau baterainya itu bakalan tetap bagus bahkan setelah dipakai selama 4 tahun dan ngejamin kalau kesehatan baterainya itu masih di atas 80% setelah 1600 kali pengecasan. Ya lumayan bikin tenang lah ya sebagai pengguna. Kadang kan baterai HP itu suka bocor ya kalau setelah beberapa tahun pakai. Nah karena Vivo itu ngasih jaminan itu selama 4 tahun, jadinya ya kita bisa jadi lebih tenang buat pakainya. Oke, lanjut buat sistem operasi Vivo V30 Pro ini itu berjalan di Vantage OS 14 dengan basis Android 14. Vivo ngejamin kalau smartphone ini tuh bakalan tetap smooth setelah 50 bulan pemakaian. Jadi anti lemot lah bahasa ringannya. Untuk fitur-fitur sendiri ini juga hitungannya lengkap. Ada NFC Multifunctions, IP54 Dust and Water Splash Proof, sama ada Aura Light juga yang nanti bakalan kita bahas lebih detail. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya nih yang jadi perhatian. Jadi buat kamera Vivo V30 Pro ini itu dibekali dengan Zeiss Triple Main Camera. Pertama ini ada 50 megapiksel VCS True Color Main Camera. Ini pakai sensor Sony IMX920 yang support OIS. Terus ada 50 megapiksel Super Wide Angle Camera yang punya lebar di 119 derajat dan ada 50 megapiksel Portrait Camera yang pakai sensor Sony IMX816.
Seperti yang kalian lihat kalau di bagian bawah rumah kameranya, ini ada all new Aura Light yang ukurannya lebih besar dari generasi sebelumnya. Dan ini jelas ngebantu banget buat kalian ambil foto atau video di kondisi minim cahaya dengan dapetin hasil yang jauh lebih soft ketimbang flash biasa. Temperatur ini juga bisa diatur sesuai kondisi dan menariknya cahaya yang keluar dari Aura Light-nya ini tuh bisa nyesuaiin objek. Kalau objeknya deket ya ini bakal meredup biar tetap soft. Sedangkan kalau objeknya jauh bisa diterangin biar dapat hasil yang lebih jelas terlihat. Kalau untuk foto-foto di kondisi terang benderang sih nggak ada kendala sama sekali ya. Semua hasilnya cakep baik lensa utama, ultrawide, dan tele atau portretnya. Oh ya, watermarknya ini juga unik-unik dan nggak ngebosenin. Kita juga bisa masukin detail info mengenai parameter pemotretan, jadi ya bisa dapet tambahan info juga buat orang yang lihat. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto berikut ini. Kalau buat kamera depannya ini 50 megapiksel wide angle front kamera. Dah, buat hasilnya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Vivo V30 Pro direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Di sini kita bisa langsung pindah-pindah lensa ya. Cuma pindah-pindah lensanya ini yang model nge-slide. Nah, ini yang kamera utama tadi dan ini yang tele 2 kalinya. Cakep sih bisa pindah-pindah lensa secara langsung, cuma nggak enaknya ya itu harus model nge-slide. Kita coba pakai jalan. Ini mode stabilisasi standar ya. Tapi udah cukup sih menurutku. Oke, kalau ini buat yang Full HD 60 fps, di sini cuma bisa lensa utama sama ultrawide aja. Tapi kalau mau ke ultrawide, perekamannya harus dimatiin dulu, jadi nggak bisa langsung pindah ya. Ini contoh buat yang kamera utama, kita bakal buat perbandingan, aku bakal matiin dan kita pindah ke ultrawide. Nah, ini dia yang ultrawide, hasilnya seperti ini. Kalau ini buat 4K 30 fps. Nah, kalau di 30 fps kita bisa langsung pindah-pindah ya. Contohnya ini yang kamera ultrawide, hasilnya seperti ini. Coba bakal aku ubah sambil jalan. Kita bakal pindah ke kamera utama dan kamera tele. Nah, seperti ini. Jadi kalau mau lebih luas ya pakai 30 fps-nya. Entah di Full HD atau 4K. Yang jelas kalau 30 fps kita bisa sebebas mungkin manfaatin lensa-lensanya. Bisa pindah-pindah langsung. Oke, ini 4K 60 fps. Sama kayak di Full HD 60 fps, kalau mau pindah ke ultrawide harus dimatiin. Meskipun bisa ya. Ini contoh yang kamera utama dulu. Oke. Nah, ini yang ultrawide hasilnya kayak gini. Oke, ini buat kamera depan. Dia menariknya tuh kayak bisa lebih lebar gitu ya. Contoh ini 0,8 kali. Jadi emang sudutnya tuh lebar, enak buat dipakai ngevlog pastinya. Nah, kalau ini contoh yang Full HD 60 fps. Ini juga bisa 0,8 kali ya, jadi lebih lebar. Oke. Next 4K 30 ada juga dan ya masih bisa ke 0,8 kali. Oke. 4K 60 fps juga ada. Ya, bisa lebar juga. Mantap. Hasilnya seperti ini. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk.
Oke, kesimpulannya jujur aja aku suka banget sama Vivo V30 Pro ini. Banyak banget hal-hal yang aku suka, terutama ultimate desainnya yang kece abis. Terus ultimate performance-nya yang enak banget buat dipakai ngegame, dan tentu aja ultimate portrait-nya yang ngedukung banget buat kalian yang suka foto-foto atau bikin konten pakai smartphone. Ditambah adanya Aura LED ngebuat gak perlu khawatir ya saat di kondisi sekitar lagi minim cahaya sekalipun. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.